Kita lanjut ke 14, yaitu tentang MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keamanan. Yang pertama ini 141, rencana program MFK. Itu kurang lebih seperti ini ya. Ada SK MFK, SK Tim, kemudian program kerja MFK. Ini program kerja MFK itu rinciannya ini ada keselamatan, pengamanan limbah berbahaya, kewaspadaan bencana, kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, dan pendidikan. Jadi seperti ini jadwal pelaksanaannya. Kemudian ini ada SK Tim MFK, ini ya. Kemudian ada ini pertemuan keamanan lingkungan fisik, rencana kegiatan program, itu hampir sama dengan yang di atas. Kemudian ini ada akses difabel, ini pegangan stainless, ini ada checklist keamanan akses, kemudian ada foto kursi roda, kemudian yang berikutnya ada identifikasi area berisiko. Contohnya seperti ini, area pelayanan, ini ada ruang tunggu, ruang pemeriksaan umum, ini diidentifikasi risikonya. Kemudian ada ini laporan triwulan program MFK Puskesmas. Ini laporan triwulanan seperti ini. Ini baru ya, laporan triwulan ini baru ada. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada laporan evaluasi dan tindak lanjut. Dari mulai ini program keselamatan keamanan, penggunaan limbah, bencana, kebakaran, peralatan medis atau aspak, utilitas. Kemudian ini ada register resiko dari UKM, admin, dan UKP. Kita buka satu saja ya. Contoh register resiko admin aja. Ya, kurang lebih seperti ini ya, kepegawaian prasarana untuk UKM. Ini Promkes UKS P2P. Ini ada register resikonya. UKP juga sama ada. Ini dari pendaftaran, laboratorium, apotek, BP umum, gizi. Kemudian ini ada kesling. Kemudian monitoring evaluasi dari program MFK itu sendiri itu ada ini ya, sesuai dengan rencana ini ada Monef Alkes, bencana, kebakaran, B3, keselamatan keamanan, sistem utilitas, dan monitoring evaluasi. Ini contoh Monef Alkes. Ini contoh Monef Alkes dari MFK ini ya, di ruang laboratorium. Ini resikonya apa? Nanti ini dicentang-centang. Ini ruang kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan, kemudian monitoring manajemen bencana. Ini ada bahaya kebakaran, kemudian perbaikannya itu penjelasan tentang disiplin kerja. Ada monef manajemen penanganan kebakaran, seperti ini. Ada panel listrik, kemudian monef pengelolaan B3. Nih, ini monitoringnya. Nih, APD. Kemudian ada monef keselamatan dan keamanan. Ini ada di tempat parkir, barangkali ada pencurian helm, pencurian sepeda motor.
Ini di monitoring ya. Sistem utilitas seperti ini. Air, listrik masing-masing unit dimonef. Kemudian monitoring evaluasi secara umum. Nah, ini monitoring yang secara umum. Kemudian yang berikutnya keselamatan dan keamanan itu ada ini contohnya identifikasi SOP identifikasi pengunjung seperti ini ya. Ada SOP infeksi fasilitas. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada analisa evaluasi tindak lanjut pemeliharaan sarana prasarana, dinding kotor, atap kotor. Kemudian ada maintenance from. Ini ada di klinik umum, ruang vaksin, poli gigi, pendaftaran. Terus ini ada laporan kerusakan. Ini pemeliharaannya. Ada monitoring fasilitas. Ini fotonya seperti ini, dicentang-centang. Ada evaluasi bangunan fisik puskesmas. Ini rawat inap, hasil evaluasi seperti ini, tindak lanjut seperti ini, dan seterusnya. Kemudian ada simulasi code blue. Code blue itu kegawat daruratan medis. Contohnya simulasi seperti ini. Ada panduan kode darurat puskesmas. Ini seperti ini ya panduannya. Ini meliputi ini ada code red kebakaran ya, ini code blue itu apa RCP kayak sejenis RCP. Ada code pink merah muda itu penculikan bayi, code black itu ancaman bom, code purple ungu itu mengumumkan aktivasi evakuasi pasien, code grey itu adanya ancaman orang yang membahayakan, kemudian code yellow adalah orang yang mengumumkan dan penyelamatan pasien. Ya, seperti ini. Ada simulasi bencana, ada form inspeksi proyek. Jadi kalau kita lagi mengadakan pembangunan fisik puskesmas itu harus ada form evaluasi inspeksi proyek. Atau misalnya apa? Kayak kita lagi merehab bangunan puskesmas, ada laporan IKRA. Ini ya, seperti ini laporan IKRA. Kemudian ada register resiko bangunan. Ini bagi pasien jatuh dari kursi ruang tunggu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini pengelolaan B3 itu ada alur pengelolaannya seperti apa. Seperti ini contohnya alurnya. Kemudian ada ini ya. Bukti pengelolaan B3 itu buktinya ini bisa tulis tangan boleh, difoto, di print. Ada checklist monitoring. SOP pengelolaan B3 ini kurang lebih seperti ini nih, terlengkap dengan diagram alurnya. SOP inventarisasi, ada dana usul dan pemasangan IPAL. Contohnya seperti ini, spalnya di sini. Kemudian ada monitoring IPAL.
surat permohonan usul pemasangan ada KAK laporan kegiatan tumbuhan B3, contohnya seperti ini. Ada laporan pengelolaan B3, ini bulanan ya. Yang berikutnya tanggap darurat bencana eksternal. Ini ada ini ya, meliputi contohnya ini angin ribut, topan, badai, salju, badai es. Ini disesuaikan dengan apa? Hazard HFA, Hazard Variety Assessment Tool, itu seperti ini. Kemudian ada program manajemen bencana. Ada tabel HFA, Hazard Variety Assessment. Ini tabel HFA seperti ini ya. Kemudian ini ada pedomannya, penanggulangan bencana juga ada pedomannya. Seperti ini. Kemudian ada rekon. Ini rekon puskesmas. Laporan simulasi, kegiatan simulasi ya ini. Laporan simulasi gempa bumi. Ada bukti perbaikan pasca bencana. Ini contohnya seperti ini. Yang berikutnya ada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Ini ada bukti ya, bukti sarpras. Bukti sarprasnya ini nih. Ini APAR. Titik kumpul, titik evakuasi. Ada denah alur evakuasi. Kemudian identifikasi area berisiko terjadinya kebakaran. Ini di laboratorium ini ya, bahaya kebakaran, ledakan zat. Terus kemudian ini di ruang farmasi, dari panel listrik bisa. Ini area berisiko ya, ruang gigi juga sama, tindakan juga sama. Ini ya, perbaikannya ini. Kemudian program penanggulangan bencana kebakaran. Kemudian ada checklist APAR, monitoring APAR, jalur evakuasi. Ini monitoring APAR dan jalur evakuasi. Ini dimonitor tiap bulan, ini nanti centang-centang. Ini untuk jalur evakuasi itu dimonitor juga ya, di tangga ruang tunggu. Kemudian ini ada kartu Monef APAR. Seperti ini. Ini ada contoh Monef APAR ini centang-centang. Ini ya, ini aplikasinya. Kemudian ada SOP penggunaan APAR. Form pemantauan APAR, laporan hasil simulasi pelatihan kebakaran. Kemudian ada pelatihan penggunaan APAR. Kurang lebih seperti itu. Ya, APAR ya. Kemudian ini yang berikutnya ASPAK. Ini pedoman pengelolaan sarana prasarana. Ini ada SOP pemeliharaan barang ini ya. Ini banyak sekali.
Ada SOP penggunaan barang, ini juga banyak sekali. Pengelolaan barang ini juga, ini ada KAK-nya, panduan kalibrasi, pedoman pengelolaan sarpras, SK pengelolaan sarpras. Untuk pedoman pengelolaan sarpras, ya, kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini, dari mulai tata laksana, keselamatan pasien, keselamatan kerja. Kemudian ini ada kalibrasi juga. Ya, tentu di sini ini ada aspek puskesmas. Kita buka contoh aspek puskesmas. Ini contoh ya, contoh aspek puskesmas. Ini laporannya banyak ya, ini ada 30 halaman. Kemudian Sarpras menurut PMK 43, monitoring fungsi alat, bukti kalibrasi. Ini seperti ini. Ini ada genset, SOP pemeliharaan sarana. Kemudian ini monitoring alkes. Ini tiap ruang ya, ini dibuat monitoring tiap ruang. Saya buka contohnya nih, ruang kesehatan gigi dan mulut. Itu monitoring alkesnya seperti ini. Ini sangat banyak ya. Jadi untuk alkes sangat banyak telusurnya. Ini di ruang farmasi, ini di ruang yang bukan pelayanan, ini ruang pemeriksaan umum atau BP umum. Terus kemudian ini contoh yang ini ruang tata usaha ya. Terus berikutnya tentang sistem utilitas, itu air, gas, listrik, dan gas. Ini ada SOP pencatatan, contohnya seperti itu. Kemudian inventarisasi utilitas, ini SOP pemantauan sistem utilitas juga ada. Kemudian nih, monek fungsi prasarana. Kemudian ini dokumen-dokumen lain ini ya. Ini untuk monek sistem utilisasi, ini juga dibikin tiap ruang. Nih seperti ini. Buka satu saja. Contohnya di ruang sini, contoh di ruang gigi mulut. Ini monitoring sistem utilitas nih. Dari kelistrikan, sanitasi, pencahayaan, ventilasi. Lagi buka di laboratorium. Ini formatnya seperti ini ya, bagus sekali. Jadi untuk monitoring ini sangat banyak dokumennya. Kemudian ini ada juga sistem utilisasi tersedia. Ini juga harus dimonitoring nih ya. Genset, gas medis, dan air. Contohnya genset, terus kemudian gas medis, terus air. Ini sanyo. Ini contoh pembayaran PDAM. Kemudian yang berikutnya tentang pendidikan dan pelatihan.
Ini ya ada pendidikan pelatihan tentang MFK, ini ada KAK-nya, foto-foto saat pelatihan, kemudian notulen, notulen pelatihan apa, terus ini ada evaluasi tindak lanjut. Seperti ini bentuknya kurang lebih. Hasil evaluasi tindak lanjut pelatihan MFK, contohnya ini. Monitoring program manajemen fasilitas keselamatan. Ini monitoringnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya pengelolaan keuangan, itu ada pedoman pengelolaan keuangan. Itu di sini ada mulai pedoman, panduan, KAK, terus SOP-nya sudah lengkap. Ini panduan pengelolaan keuangan. Itu juga sudah lengkap ya, ini sudah lengkap sekali. Ini. Kemudian ini ada beberapa contoh ya. Contoh aja ini SOP kasir. Terus SOP bendahara pengeluaran, penutupan kas tunai. Kemudian ini ada SK pengelola, dan SK pengelolaan. SK pengelolaan berarti kok apa? Pengelolaannya kalau untuk ini berarti SK orangnya, ini bukti transaksi ada kwitansi. Kemudian yang berikutnya indikator kinerja. Ini ya. Ini ada SK indikator kinerja dan mutu. Ini seperti ini. Jadi ini jadi satu ya, indikator kinerja dan mutu. Ada Monef IKM, SK penilaian kinerja, ada monitoring kinerja, ada SOP pertemuan tujuan manajemen, evaluasi kaji banding, ada laporan kaji banding, kemudian ada PKP. Ini ada PKP. Kemudian ada lokakarya mini bulanan. Ini di sini ada pedoman logmin, SOP logmin juga ada. Contohnya ini SOP lokakarya mini. Ini aja. Logmin dua-duanya. Ya, di sini ada bulanan dan 3 bulanan. Ini sudah lengkap dengan diagram alir. Ada notulen logmin. Ini tiap bulan ya, sudah lengkap. Kemudian KAK logmin juga sudah ada, SAK-nya juga ada. Ya, ini terus, ya ini bukti linsek. Ini contohnya ini ada laporan kegiatan linsek atau lokakarya mini lintar sektor. Kemudian ini ada lokakarya mini bulanan, ada notulen rekomendasi tindak lanjut. Kita buka satu saja. Ini. Kemudian lintas sektor login bulanan tadi sudah ya. Ini yang tiap bulan tindak lanjut lintas sektor. Contohnya ini.
Ya, kemudian ada audit internal dan PTM. Ini audit internal, ada instrumen, ada SOP, ada pedoman panduan. Nah, ini contohnya. Kemudian instrumen audit di sini ya, ada daftar bantu pertanyaan. Ini mulai dari masing-masing program. Kemudian ini ada audit internal ya. Kemudian berikutnya pertemuan dan manajemen, ini juga ada SOP-nya. SOP tinjauan manajemen. Kemudian ini ada SK tim audit, audit plan semester 1 sebagai contoh. Kemudian ada rencana program, ada SOP AI seperti ini. Laporan hasil audit ini yang disusun lengkap ya, sesuai nih, audit internal, laporan ini dibikin sangat bagus dari bab 1, bab 2, bab 3, nah, dan penutup. Bukti rencana tindak lanjut audit internal, kemudian bukti audit keuangan, KK, RTM ini sudah dibahas tadi. Kemudian yang berikutnya ada peran dinas. Jadi untuk 177 itu dokumennya minta ke dinas kesehatan. Contohnya ini pedoman dinkes dalam pembinaan puskesmas, itu mintanya ke dinas kesehatan. Seperti ini. Ada lembar konsultasi ke dinas, ada bukti keterlibatan dinas dalam penyusunan RUK, terus ini ada bukti rujukan jika terjadi masalah, contohnya ini. Kemudian ada foto bukti lembar konsultasi, feedback dari dinas kesehatan, contohnya ini, khususnya membuat surat pemberitahuan. Kemudian foto tindak lanjut dari hasil pembinaan dinkes. Terus ada bukti tindak lanjut laporan ke dinkes. Ini banyak sekali ya bukti tindak lanjutnya per program. Ya, ya, jadi untuk bab 1 ya, pembahasan yang kedua sudah ya, dari 14 sampai dengan peran dinas. Sekian, semoga bermanfaat.